be a good friend to everyone. Kalau tadi di judulin depan ada judulnya ya, 3 Magic Words, itu judulnya meditasi. Ya, bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik? Pernah nggak introspeksi, saya sudah jadi teman yang baik nggak ya buat sekeliling saya? Atau teman yang annoying gitu? Atau mereka itu really likes me, atau mereka itu hates me gitu? Atau mereka itu terganggu nggak dengan sikap-sikap saya? Ini bahan introspeksi buat kita semua. Jadi ada hal yang dasar mungkin pernah diajarin di kelas 1 SD mungkin, di TK mungkin, tapi kadang-kadang terlupakan gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa karakter kita membawa kesuksesan kita di masa depan, berarti pembiasaan karakter harus dilakukan dari sekarang sampai nanti kalian besar, itu jadi bekal buat kalian menuju kesuksesan. Jadi bekal kalian itu dari kebiasaan kalian sekarang ya. Bekal nanti karakter kalian nanti di masa yang akan datang itu adalah pembiasaan yang dilakukan dari sekarang. Kalau dari sekarang saja tidak terbiasa, nanti besar akan sulit untuk mengubah gitu ya. Karena untuk menjadi karakter itu ada suatu perbuatannya dilakukan berulang-ulang ya. Kemudian menjadi kebiasaan, setelah kebiasaan baru menjadi karakter. Nanti kalau besar, waduh saya tidak terbiasa nih, saya tidak bisa karena tidak terbiasa. Nah, jadi pembiasaannya harus dilakukan ya. 3 kata magic words ini. Yang pertama adalah sorry, maaf bahasa Indonesianya gitu ya. Kemudian please, tolong. Kalau bahasa Indonesia tolong gitu ya, please, ya memohon gitu ya. Ada permohonannya. Thank you, terima kasih. Nah, ini kalimat-kalimat yang selama ini mungkin kita lakukan, apalagi di lingkungan sekolah. Tapi apakah hanya di lingkungan sekolah? Bagaimana di lingkungan paling dekat kita, misalkan di keluarga? Pernah nggak kalian mengucapkan terima kasih ketika misalkan diberikan bekal makan siang oleh orang tua, atau dimasakin sarapan sama orang tua, atau disiapin baju, atau seperti apa yang dilakukan? Pernah nggak kadangkala kita lupa untuk mau bilang tolong gitu, sehingga apa yang kita ucapkan seperti perintah buat orang lain gitu? Pernah nggak malu nggak kita untuk mengucapkan maaf? Padahal ketiga kata ini kalau dilakukan secara terbiasa kita melakukannya, ini efeknya luar biasa buat teman kita, teman bicara kita, atau orang lain yang kita ucapkan 3 kata ini ya. Kita bedah satu-satu 3 kata ini. Yang pertama, sorry, maaf. Nah, bisa sih ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, maaf. Ungkapan permintaan ampun atau penyesalan. Ada kata penyesalan, regret gitu ya. Kadangkala orang lain mengucapkan maaf tapi tanpa penyesalan gitu ya. Ya udah deh, sorry. Nah, sorry terserah deh, sorry. Jadi kadangkala orang mengucapkan maaf tapi bukan dengan penyesalan, itu tidak bisa masuk dalam kategori maaf sebenarnya. Meskipun kalian mengucapkan maaf tapi tanpa ada penyesalan ya, you really mean it gitu, memang sungguh-sungguh, ya itu bukan suatu penyesalan jadinya. Yang kedua, maaf bisa digunakan untuk ungkapan permintaan izin untuk melakukan sesuatu. Maaf. Jadi kadangkala orang itu malu untuk minta maaf. Oh, kalau saya minta maaf, saya berarti salah, gitu ya. Buat apa saya minta maaf, orang saya nggak salah kok. Gitu ya. Nah, ini beberapa quote yang bisa saya ambil. Meminta maaf bukan karena ia benar dan engkau salah, tapi karena hatimu bernilai lebih tinggi dari egomu. Kadang-kala ego kita bilang, kok saya nggak salah kok, kenapa saya harus minta maaf? Kenapa saya harus minta maaf kalau saya nggak salah gitu. Di satu sisi orang yang lain bilang, saya juga nggak salah, kenapa saya harus minta maaf? Akhirnya apa yang terjadi? Hubungannya bersifat negatif. Hubungannya bersifat perpecahan gitu ya. Minta maaf tanpa rasa penyesalan adalah menunda untuk sebuah perselisihan, atau menghadapi perselisihan yang lebih besar. Jadi seperti itu. I'm sorry is a statement. I won't do it again is a promise.
how do I make it up to you is responsibility. Jadi maaf kadang-kadang itu nggak cukup dengan kita maaf statement, tapi bagaimana kita bertindak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ketika kita mengucapkan maaf, ya, nah ini kejadian mungkin pernah Mr. Rusi alami, satu dengan yang lain akhirnya karena salah selisih pendapat, akhirnya ragu untuk nyapa dia, ragu untuk menyapa. Tapi ketika kita mengalahkan ego kita, ngelek ya, enggak ya. Ketika kita mengalahkan ego kita untuk kita bicara lebih dulu, maaf ya kemarin gitu, akhirnya suasana cair, suasana menjadi cair gitu. Jadi kalau misterius kadang-kadang ada misalkan menyelesaikan permasalahan antar siswa gitu ya, itu selalu ngomong ya minta maaf duluan itu yang menang gitu. Itu kalau anak SD biasanya kayak gitu. Kalau anak SMP mulai agak sedikit tinggi egonya tinggi sekali, mesti dilunturkan sedikit demi sedikit. Tapi prinsipnya sama sih, yang menang yang minta maaf duluan. Kadangkala kita bukan memaafkan, itu bukan berarti memaafkan tindakannya, tapi orangnya yang dimaafkan dulu. Orangnya dimaafkan dulu, tindakannya yang dilakukan itu lagi. Gitu. Tindakannya gitu ya. Sama seperti kita ya, Tuhan aja mengampuni kita gitu kan ya. Tuhan memberikan contoh bagaimana cara mengampuni gitu kan. Bagi orang yang menyalibkan dia minta ke Bapaknya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi tindakannya salah, tapi orangnya yang dimaafkan. Sorry, maaf. Kadangkala ini, apalagi kalau sudah deket ya, antara misalkan kalian dengan mama kalian, dengan papa kalian, kadangkala itu kaku sekali untuk ngomong maaf. Ragu gitu, kayak ada yang tertahan di tenggorokan gitu, untuk ngomong maaf gitu. Kadang-kadang akhirnya keluarnya, ya itu tanpa penyesalan kayak, ya sorry, cepat-cepat, sorry. Jadi kadang-kadang malu untuk ngomong itu. Akhirnya orang tua mendengar itu seperti, dia minta maaf tapi kok tanpa penyesalan ya, seperti tidak sungguh-sungguh ya. Akhirnya menunda untuk sebuah permasalahan yang lebih besar. Padahal kalau kita benar-benar sungguh, kita minta maaf. Ini memang mudah gitu secara teori, prakteknya kadang-kala orang sulit sekali, tapi bisa kok. Gitu. Mr. Desi pernah lakukan itu untuk minta maaf sama orang tua yang misterius. Dan bisa dilakukan itu ya. Oke, yang kedua, please, tolong, bahasa Indonesianya ya minta bantuan. Kata please itu kalau misalkan di akhirnya misalkan ya, kalau dalam bahasa Inggris please biasanya ditaruh di awal atau di akhir ya. Atau can you give me the chair please? Can I borrow your book please? Ada please-nya di belakang gitu. Ada tolong gitu. It shows respect, consideration, appreciation, and make a positive impression. Jadi kata please itu di situ ada respect. Jadi kita menghargai orang yang kita ajak ngomong. Ketika tidak ada kata please seperti perintah, seperti hubungannya itu seperti kayak bos gitu sama ininya. Tapi ketika ada kata please, itu seperti kita menunjukkan respect sama orang yang kita minta tolongin. Ketika kita bilang please, ya nggak seperti bossy gitu ya, karakter bossy gitu, suka merintah-merintah. Nah, ketika ada kata please atau tolong, nah itu ini. Kemudian ada consideration. Consideration itu pertimbangan, ya, pertimbangan. Jadi ketika ada pertimbangan, ketika kita minta tolong, kita itu nggak kayak lagi merintah-merintah, kayak lagi kita ada pertimbangan, ada kita seperti memikirkan sesuatu terhadap dia juga, bagaimana gitu. Jadi ada consideration juga, ada apresiasi juga bahwa kita membutuhkan dia, bahwa dia menolong kita. Oh dia itu apresiasi dengan kata please, itu ada apresiasi. Jadi yang kedua ya, tolong jangan. Mr. Rosi pernah loh
Sampai sekarang kadang-kadang mungkin Miss Rosi ketawa sih karena Miss Rosi nggak suka sakit hati berkaitan itu. Ada anak-anak ya yang kadang-kadang seperti merintah-merintah ke Miss Rosi gitu, karena tidak ada kata tolong, tidak ada kata ini gitu ya, langsung WA dengan kata-kata yang seperti merintah-merintah gitu ya. Itu ketawa Miss Rosi gitu ya. Kadang-kadang model-model seperti itu, oh berarti ini belum terbiasa dengan karakternya, ya, berarti anak seperti ini belum terbiasa dengan karakternya, ini belum belajar tentang karakter. Ada juga yang berkaitan dengan hal itu ya. Jadi kata kedua magic words-nya adalah tolong gitu. Jadi ketika orang lain mendengar, dia seperti ada dihormati, dihargai, dipertimbangkan, diapresiasi, dan make a positive first impression. Jadi ada positif ya, ekspresi yang positif, impresi yang positif. Kata yang ketiga, thank you, terima kasih, rasa syukur kalau KBBI bilang ya. Nah, ada kata-kata bahwa ya kadang-kadang mungkin kita lupa mengucapkan thank you habis terima bantuan atau terima ini, kita lupa untuk bilang terima kasih, padahal itu penting sebenarnya gitu ya. Jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Simple thank you has magic. It changes mood, open doors, warms all hearts gitu. Terima kasih gitu. Kadang-kala Miss Rosi mengapresiasi beberapa kali Miss Rosi tegur. Ada Miss Rosi tegur anak kala melakukan kesalahan, terus dia bilang seperti ini gitu ya. Thank you Mister gitu. Oh ya, berarti dia menghargai. Karena ketika Miss Rosi menegur itu bukan berarti Miss Rosi benci sama dia, tapi sedang memberikan nilai yang benar seperti membimbing dia. Kemudian dia bilang thank you. Berarti nilai itu diambil sama dia. Ya. Sometimes when you don't know what else to say, simple thank you will work. Gitu. Jadi thank you itu bikin hati itu hangat ibaratnya ya. Dengan kita akhirnya enggak ini. Thank you, a heartfelt expression of gratitude toward another person, showing appreciation for good deeds and kindness given, to pass on feelings of grateful recognition. Jadi itu thank you. Ya, kamu mau tahu cara mengenali orang egois? Salah satu lisan mereka tak pandai bilang tolong, maaf, terima kasih. Ini bukan misterius sih yang ngomongnya. Nah, misterius mengambil quotes saja ini. Ya, untuk mengenali orang egois itu salah satunya adalah lisan mereka tak pandai mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan pernah lupa bilang terima kasih, jangan pernah gengsi bilang maaf, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ya, dia kata ajaib, tolong, terima kasih, maaf. Ini tinggal 1 menit lagi nih, nanti mungkin balik lagi ke sini ya, balik lagi ke ini supaya kita akhiri dengan doa nanti ya. Simpelnya atau kesimpulannya, ada orang membenci kamu, ketika kamu mengucapkan maaf, mereka akan menjadi teman kamu lagi. Ketika kamu mengatakan terima kasih, orang tersebut mau membantu kamu lagi dengan senang hati. Kamu juga akan menjadi teman baiknya. Dan ketika kamu membutuhkan bantuan, ucapkan tolong, maka mereka akan membantu kamu dengan tulus. Kurang lebih seperti itu yang bisa misterius sharingkan. Semoga jadi kata. Ini semua simple, dasar sekali, tapi kadang lupa untuk dilakukan. Mungkin di lingkungan sekolah atau bagi orang yang baru kenal kalian lakukan, tapi bagi orang-orang yang sudah terlalu lama kenal, keluarga, ini kalian lupa untuk mengucapkan seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Misalnya kembalikan ke musik. Oke, terima kasih banyak Mr. Yosia. Ya, itu tadi ya anak-anak 3 magic words. Sebelumnya Miss mau minta tolong dulu. Tolong yang atas nama Reconnect ini siapa ya? Bisa diganti dengan nama aslinya? Tolong, Miss sudah menyampaikan. Poinnya aja, Jo. Poinnya. Nah, itu ya, Miss. Poinnya, kenapa enggak, aduh. Ya, oke lah. Oke, Jo. Yang jelas,
kenapa nggak mau ngucapin kata-kata itu ya, padahal kita bisa gitu ya maksudnya Jo ya? Ya, Oke Jo, thank you ya Jo. Give applause to Jo. Miss sekali lagi loh mau minta tolong ini room chatnya itu dipergunakan dengan benar ya. Jangan ada yang membahas hal yang di luar apa yang kita bahas. Ya oke. Lemon Miss, lemon. Kita ke kelas 8. Ya mumpung ini kelihatan namanya Albert. Miss menunggu refleksinya Albert. Silahkan Albert sampaikan refleksinya. Albert. Ngapain guys? Albert. 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 Ada Mister. Bisa dia dengar. Albert. Musik ada ini loh. Yuk. Bohong. Ayo. Ya, sepatah-patahnya kita dengar. Yuk, Bert. Albert, sampaikan refleksinya. Ya, oke. Silahkan disampaikan. Wajahnya juga diliatin lah. Nggak patah-patah tuh suaranya. Om pasti lagi tidur ya. Nggak, Miss. Saya baru bangun, Miss. Tadi tidur, Miss. Apa bedanya? Jangan-jangan tadi waktu Mister Yosi ngejelasin kamu tidur. Ya, yuk, Bert. Silahkan. Jadi refleksi saya. Jadi kita harus apa ya? Tunggu, Miss. Saya nggak tahu, Miss. Jadi sabar, Miss. Doa apa ya? Ya, sambil kamu refleksikan ya, tolong ya. Ini Miss Vika minta tolong Albert benar-benar direfleksikan. Nanti setelah ini kamu lagi. Kelas 8, Miss minta Nicole. Halo Nicole. Ya, Miss, kedengeran nggak? Oke, kedengeran kok. Kedengeran ya, nggak Videonya di start kan? Enggak dong. Oke. Udah bagus dong. Oke. Oke. Dari yang PPK kali ini beneran kayak nyindir aku jatuhnya, soalnya aku orangnya susah banget dibilang thank you, terus sorry sama please gitu kan. Jadi aku mulai sekarang mesti mulai mulai ngebiasain diri buat bilang-bilang kata-kata yang itu pokoknya intinya. Oke, gitu ya. Terima kasih ya, Nicole. Give applause to Nicole. Oke, balik lagi ke Albert. Sudah bisakah menyampaikan refleksinya? Belum, Miss. Belum. Albert ini. Kalau gitu, Miss minta teman paling dekatnya. Rafael. Kok saya, Miss? Rafael teman dekatnya ya. Ya, Raf. Jadi Start dulu lah videonya. jangan, Miss. Kenapa kok jangan? Nanti Nggak boleh, harus ini. Start dulu lah, sebentar aja loh. Baru bangun, Miss. Nggak apa-apa. Biar kelihatan wajah baru bangunnya. Aduh, Miss, jangan, Miss. Rafael, Miss, banyak ayo. kalian ngechat. Rafael, ayo. Ya udah, sampaikan refleksinya, Rafael. Jadi yang saya dapat tuh, yang saya dapat tuh kayak saya tuh harus menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kita mau minta tolong sama orang itu, kita harus mengucap kata tolong, dan kalau sudah selesai itu kita harus bilang terima kasih. Gitu aja sih, Miss. Oke, thank you ya, Rafael. Give applause to Rafael. Sekarang ke kelas 7. Kelas 7, siapa yang mau? Biar nggak Miss suka tunjuk-tunjuk lah. Gus De.
Steve nih, nggak boleh nunjuk-nunjuk. Tadi giliran kelas 9, Steve nggak mau. Nathan jempol. Nathan mau menyampaikan. Ya, Nathan. Nathan aja deh. Nathan, Ya, yang kamu dapat hari ini apa dari kegiatan PPK, Nathan? Tadi dengerin nggak Mr. Yosi ngomong? dengar. Oke, Dengar, Pak. silahkan sampaikan refleksinya. Ya, kadang-kadang kalau nonton di rumah sendiri nggak kayak minta bantuin, tapi nggak pakai please atau thank you kalau sudah sampai tempat makannya. Mm-mm. Terus dari sini jadi diingetin gitu ya? Jadi ingatin Nathan sudah ingat sekarang. Sering bilang suatu sama thank you. Jangan cuma diinget, abis itu dilaksanakan ya Nathan ya? Ya, terima kasih Miss. Oke, thank you juga Nathan. Give applause to Nathan. Terakhir, yang perempuan dari kelas 7, siapa yang mau? Kelas 7, biar dengar suaranya. Miss, Ing. Siapa tuh? Gus Dek nih pasti yang ngomong-ngomong ya. Ya, bolehlah. Steven yang ngomong, Miss. Oh, Steven yang ngomong. bersedia, Miss ngomongnya yang perempuan, Matias nih. Harusnya tadi Matias. Miss. Albert, kamu nggak usah nyuruh-nyuruh, Bert. Sekarang kita sama-sama dengarkan Ing. Udah nggak ada yang suruh siapa-siapa lagi. Miss yang minta tolong Ing. Ayo silakan Ing. Ing. Ing, silakan. Sudah unmute kok dia. Jeng jeng. Siapa ya? Udah ya. Yo Ing. Gak ada suaranya Ing. Headsetnya. Dia denger tapi nggak bisa ngomong. Lepas aja kali ya headsetnya. Ya boleh. Yuk, udah. Kecil tapi. Ya itu udah. Yuk. Yang saya dapat, kita tidak boleh malu untuk minta maaf apapun kesalahannya kita. Karena apa yang kita lakukan, kita harus tanggung jawabkan itu. Kita nggak boleh malu minta maaf, dan juga harus selalu mengucapkan kata terima kasih. Itu aja? Udah? Ya. Oke, Udah, Miss. thank you Ing. Give applause to Ing. Ya, Miss rasa semua juga hampir sama ya, bahwa kita semua diingatkan kembali ya. Mungkin sering kayaknya simple, kayaknya biasa aja itu kata-katanya tolong, maaf, sama terima kasih gitu ya, itu biasa banget. Tapi sudah sebiasa apa kita melaksanakannya, mengucapkannya, melakukannya. Kadang kalau di sekolah masih diingetin sama guru-guru, jangan lupa ngomong tolong, jangan lupa ngomong thank you gitu ya, jangan lupa say sorry gitu. Tapi kalau di rumah belum tentu, kadang lupa gitu ya. Sama tadi Mr. Yosi ingetin sama orang tua, jangan lupa ngomong terima kasih. Banyak hal yang orang tua kalian lakukan loh. Jangan lupa minta maaf kalau kalian ada salah gitu ya. Bahkan itu berlaku juga untuk misalnya orang yang lebih kecil dari kalian, adik kalian gitu ya. Nggak cuma karena sama orang yang lebih tua terus kalian mengucapkan itu gitu ya, tapi sama semua orang. Kalau kalian memang perlu pertolongan, minta tolong. Kalau kalian membuat kesalahan ya minta maaf gitu ya. Dan tadi Mr. Yosi sempat bilang, siapa yang ngucapin maaf duluan itu ya dia yang menang gitu ya. Ya itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Lumayan ya, PPK online terasa berbeda sekali ya buat kelas 8, kelas 9. Seru nggak? Tetap seru ya? Meskipun dari rumah aja, ya biasanya setelah ini kita makan-makan gitu ya. Setelah ini kita makan-makan di rumah masing-masing.
Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih buat guru-guru yang sudah ikut. Mr. Yosi, terima kasih sudah menyampaikan materi. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Miss minta bantuannya dari kelas 9. Sorry guru, sorry. Maaf, Miss minta bantuan. Siapa itu? Siapa? Steve. Ya, Steve. Saya Miss. Kenapa Steve? Untuk katanya ini pemenang itu diumumkan. Oh iya, Miss. Duh, ada yang mengingatkan. Tak kirain dari tadi tuh udah ya biasa aja gitu ya. Tadi Miss Vika udah mau bilang. Tadi tuh Miss Vika udah mau bilang. Terus Kasihan ntar kadonya, Miss. kayaknya nggak Hadiahnya ada ntar yang Miss yang mau, bawa gitu. loh. Kasihan Oke. hadiahnya ntar Miss yang bawa. Kita punya 6 pemenang. 6 pemenang. Juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Dari kegiatan Hari Anak Nasional, lomba Hari Anak Nasional, yaitu lomba kreativitas daur ulang. Kira-kira siapa ya yang menang ya? Sebelumnya Miss mau mengucapkan terima kasih banyak karena kalian benar-benar mengikuti kegiatan lomba itu dengan baik. Miss luar biasa, seneng banget. Nathan, tolong dong Nathan, itu jangan begitu. Ya, duduknya yang baik, nak. Miss senang sekali karena awalnya barangnya seperti tidak ada nilainya gitu ya. Terus setelah disulap pakai tangannya kalian, barang-barangnya jadi barang-barang yang bermanfaat, luar biasa, kreatif sekali ternyata anak-anak SMP Tunas Kasih ini. Dan dari 40 ya bener ya. Dari 40 anak yang ikut gitu ya maksudnya. Dari 40 anak yang ikut lomba kreativitas daur ulang, di sini ada 6. Miss bacakan dari harapan dulu. Harapan ketiga. Dengan nggak ada dengan poin berapa ya? Kayak banget. Harapan ketiga jatuh kepada kelas 7 atas nama yang kelas 8 sama kelas 9 tapi biasa aja. Dari kelas 7 atas nama Ken Kesatria. Ken-nya nggak ada, Ken lagi di rumah sakit. Kita sama-sama nanti doakan, Miss Christina nanti tolong ya doakan Ken yang sedang sakit. Oke, kemudian juara harapan 2. Harapan 2 dari kelas 8. Siap-siap kelas 8. Siapakah ini? Atas nama depannya. Siapa yo? Ashley, selamat buat Ashley. Juara harapan pertama. Dari kelas 8 lagi. Tadi ada juga Laki-laki. Atas nama Albert. Selamat Reynard. Selamat Reynard. untuk ntar denger dulu. Selamat untuk Jevan. Yeay. Harusnya tampilin ya foto-fotonya, kalian bisa lihat di YouTube. YouTube SMP Tunas Kasih ya. Hasil Nambahin karya. viewer. Kemudian Mantap. sekarang pengumuman pemenangnya ya, Oh, juara Jo, 3. kata-katanya Jo, tolong Jo. Miss Vika lagi bicara Dikondisikan, loh, Jo. tolong dong, Miss Vika lagi bicara loh. Di mute dulu dong. Oke, Miss lanjut ya. Dari juara ketiga dari kelas 7 jatuh kepada selamat untuk Tera dengan hasil karyanya adalah pot ya, vas dari botol bekas. Kemudian juara kedua kembali dari kelas 7. Aduh, Miss Vika bangga sekali sebagai wali kelasnya. Juara kedua kembali di kelas 7 atas nama Hana. Selamat buat Hana yang membuat apa ya itu namanya tempat buku dan
pensil ya itu ya dari kardus dan kaleng bekas. Oke. Dan juara pertama diraih oleh kelas 9. Bede. Kelas 9. Bede. Mister Yosi. Geren. Kita buat mistika aja lah kalau gitu. Oke lah, kelas 9 pasti juara 1, yaitu untuk Mistika mau umumin ini. Domi. Dede. Miss isi drama nih, Miss. Ya udah stop nih, nggak kedengeran nanti suara Mistika. Selamat buat Dede. Yeay. Hasil karyanya adalah proyek dari kan nggak ada yang dengerin Mistika. Ih, maaf ya. Makasih. Udah Miss, saya malu kan gara-gara menang Miss. Kelas 9 tuh the best. Kelas Karena Dede ya. 9. Saya Dede, malu terima gara-gara kasih. menang Miss. Hebat sekali membuat hasil karyanya adalah proyektor dari kardus bekas gitu ya. Kardus bekas. Besok bisa lah diajarin gitu ya. Oke, hadiahnya bisa diambil dari selama pembelajaran minggu depan gitu ya. Nanti diinfo kembali oleh wali kelas gitu ya. Wali kelas masing-masing akan menghubungi para pemenang. Oke. Sekali lagi Miss ucapkan. Yang menang barangnya dibawa. Oh iya. Yang menang barang-barangnya tolong dibawa ke sekolah ya. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi. Selamat buat para pemenang. Buat yang belum menang, nanti masih ada lomba-lomba lagi berikutnya. Tetap mengikuti setiap lomba yang diadakan oleh SMP Tunas Kasih dengan baik, dengan serius. Kemarin udah luar biasa banget seriusnya kalian, kreatif semua itu. Miss Vika senang banget. Guru-guru di sini juga semuanya senang dan bangga sama kalian. Oke, kita akhiri pertemuan PPK kita dengan berdoa bersama. Kita Oh iya, betul. Untuk para pemenang, barang-barangnya dibawa pada saat penukaran hadiah. Jadi kalian bawa barang, tukar dengan hadiah di dalam minggu depan gitu, hari-hari minggu ke depan. Oke, kita akan akhiri dengan doa. Miss Vika ingetin lagi ya, ini terakhir kalinya ya menggunakan room chat-nya ini. Lucu sih, tapi kan udah kita nggak usah bahas perpanjang gitu loh. Ya, oke. Stop. Udah nggak ada yang chat-chat lagi ya. Kita akan akhiri dengan doa. Ayo siapkan hati, sikapnya juga. Kita akan berdoa bersama dengan Miss Christina. Dengaran? Oke, pakai aku aja. Oke. Mister, Miss, dan anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu berkat rahmat-Mu, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu, Engkau melindungi kami selama kegiatan kami dari pagi sampai siang hari ini. Ya Tuhan, kegiatan kami telah berakhir hari ini ya Tuhan. Kami ucapkan syukur yang begitu berlimpah kepadamu ya Tuhan. Semoga nanti setelah ini dan sampai seterusnya kami bisa melakukan kegiatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini khusus untuk anak kami, Ken ya Tuhan, yang sedang sakit. Berkatilah ya Tuhan, semoga pengobatannya berjalan dengan lancar, semoga Ken bisa cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama teman-temannya dan bersama kami di Sekolah Tunas Kasih ini ya Tuhan. Tuhan, semua permohonan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.
Amin. Thank you Miss Christina. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi anak-anak di pembelajaran hari Senin. Besok libur loh ya, besok. Besok libur. Pakai kamera jangan lupa. Jangan tanya link ini mana, link itu mana gitu ya. Kita foto dulu nggak? Foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Tolong nyalakan videonya. Saya dapat Kevin. Albert, nyalakan videonya dulu. Ayo, anak-anak nyalakan videonya, tolong. Sebentar. Sambil Miss Vika ini kan dulu, siapkan dulu. Oke. Siap? Pasang nggak ya semuanya? Ya, oke. 1, 2, 3. Tunggu sebentar karena ada 2 screen. Sekali lagi. Tetap bergaya loh ya. Sampai kering-kering lah tuh. Siap ya? Valen, kurang kelihatan wajahnya Valen. Sansan kok gelap banget? Ya oke. Ryan nggak kelihatan. Albert. Ya siap, pasang gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you ya semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Senin, di pembelajaran hari Senin ya. God bless you. God bless you semuanya. God bless you. Besok libur. Besok libur, long weekend. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Jangan kemana-mana ya.